What's up guys, kembali di channel kita. Sekarang posisi gue lebih beda dibanding video-video sebelumnya. Kenapa? Ini kalau kalian nonton, untuk loyal viewers kita pasti tahu ini sama posisinya kayak video pertama pas gue nge-review Batman Prime 1. Sekarang gue akan nge-review kayak gini karena gede. Dan gue kalau duduk doang gue pas bakal kebanting. Jadi gue mendingan posisi kayak gini nih, duduk di kursi, nggak duduk di lantai kayak biasanya. Nah, kedua mainan ini adalah Sideshow Collectibles Iron Man Mark III sama ini Iron Patriot 1:2 scale. Semua ini 1:2. Nah, gue akan ngebahas sedikit tentang Iron Man. Seperti yang kalian tahu, ini Iron Man Mark III sesuai pada filmnya tahun 2008 dan ini tahun 2013. Kan ini yang ketiga, ini yang pertama. Ini seperti kalian tahu, ini armor yang dia pakai. Sama kayak penjelasan gue yang di video video Iron Man. Itu video berapa gue lupa. Dia bikin kayak gini karena Obadiah, ya. Dia diculik sama Obadiah. Ini justifikasi gue nih sekarang nih. Gue salah ngomong kemarin Jebediah, ini sekarang gue bilang Obadiah, ya. Yang ternyata dikira itu sahabat bapaknya, ternyata dia itu orang yang culas, yang serakah. Ya, dia meng-hire Ten Rings untuk menculik Tony Stark. Yang akhirnya dia kena ledakannya dari senjatanya sendiri. Habis itu dia masukin ke goa yang dibantuin bareng sama Jensen. Nah, ini tuh udah jadinya yang seperti kalian tahu, ini warnanya sesuai hot rod. Terus detailnya keren banget. Ini besinya kerasa. Terus ini mungkin karena udah lama kali ya, jadi kelihatan nih, ini semua dari besi. Ini kalau jatuh atau kena kalian nih bakal sakit. Kita aja nih mindahinnya berat banget, ya. Dan detailnya ini bisa nyala, tapi ntar kalian akan lihat sendiri. Ini sama kayak di filmnya, sama persis, sama kayak life size bus yang kita review. Ini juga ada nih besi yang gue bilang gitu tuh. Ini di sini. Ini nggak bisa dicabut, ini bukannya nggak bisa. Ini cuman kayak gini doang. Dan ini berat banget. Dari detailnya yang gue suka, ini besinya kelihatan banget dan mengkilat banget ya. Jadi kalian kalau misalnya punya kayak pembersih untuk metal atau besi, gue nggak tahu lah, di sini ada soalnya. Itu kalian lap, benar kilat kayak baru. Dan ini ngejaganya, saran gue untuk orang yang punya statue dan kalian belum membangun tempat kayak gini nih yang pas, biar gak disenggol sama anak kecil, kalian harus taruh deh di dalam perhitungan kalian, naruh tempat yang anak kecil gak bisa megang. Karena sekali jatuh itu udah gak bisa kalian jual, udah gak ada nilainya, dan hati kalian pasti bakal patah hati. Karena kalian beli dengan jerih payah, dan dengan hati kalian yang kalian suka banget dengan mainan tersebut atau statue tersebut, bakal rusak. Jadi please, jaga dengan baik-baik dan rawat dengan baik-baik. Bisa dijual di hari tua dan bisa juga di keep untuk selamanya. Nah, ini dia, gue akan ngebahas selanjutnya Iron Patriot. Dia ini sahabatnya Tony Stark, ya. Kasarannya itu dia adalah sidekicknya. Ini di sini nama Iron Patriot, bukan War Machine, karena Iron Patriot di Iron Man 3 dia kerja sama pemerintahan Amerika. Kan dia itu emang dari backgroundnya kan dia jenderal kan. Nah, jadi dia mau menjalani kewajibannya dia sebagai jenderal dan dengan patriotisme yang tinggi untuk Amerika, diganti namanya jadi Iron Patriot dengan warna loreng sama kayak bendera Amerika. Nah, tapi lucunya dia ini kan di-upgrade-nya sama nggak sama si Tony-nya langsung. Nah, senjatanya nggak sekuat si Iron Man, dan ini dicolong sama salah satu ekstremis yang bisa kayak panas berapi gitu tuh. Diculik kan, jadi dia, ini gue recap filmnya kalau kalian ingat. Jadi dia itu tiba-tiba dia nge-present dia untuk ngejagain Presiden Amerika pakai kostum yang ini, dan dikira isinya tuh si James Rhodes. Ternyata bukan. Dia itu lagi nyelesain kasus sama si Tony di rumahnya si Mandarin itu. Ternyata dibawa ke Mandarin. Nah, desainnya keren banget. Di sini ada senjatanya juga nih di belakangnya, kayak gue nggak tahu, mungkin roket atau gatling gun atau apa. Ini bisa digoyangin, tapi kita nggak berani takutnya patah atau apa. Jadi kita cuman kayak a gentle nudge kalau itu bisa digoyangin. Nah, ini di base-nya keren banget, ada tulisan Iron Patriot-nya, Iron Man 3. Kalau ini somehow cuman bulutan besi doang, gak ada tulisannya apa-apa. Mungkin di bawahnya ada kali, tapi kita terlalu berat untuk ngangkat ke atasnya dan ngasih ke kalian. Nah, ini sesuai dengan warnanya sendiri. Ini base-nya, ini ada tulisan ammo-nya, ada tulisan danger, jet intake, keren banget. Di sini ada namanya Lieutenant Colonel James Rhodes. Di sini tulisannya.
Terus ini ada tulisannya somehow nomor 2. Nah, itu gue nggak tahu tuh. Kalau kalian nonton di Infinity War atau Endgame pas dia pakai War Machine, atau di Civil War ada, kalian kalau ngeliat in detail War Machine itu tuh ada muka Ultron kecil-kecil. Itu body count yang dia bunuh, Ultron yang dia bunuh itu dibikin di kostumnya. Sama kayak Killmonger kan badannya bintik-bintik tuh, kalian lihat kan jijik banget. Itu tuh bukti dia udah pernah ngebunuh berapa orang. Itu salah satu kayak tribe-nya mungkin di film itu. Jadi ini bukti kalau dia tuh warrior. Gue udah pernah ngebunuh sebaik ini, makanya di badan dia banyak bintik-bintik. Itu body count-nya dia. Nah, konsepnya sama, tapi bedanya Ultron satu lagi manusia atau apalah, gue gak ngerti. Nah, ini dibeli pada tahun 2008 sesuai dengan film Iron Man pertama keluar. Ini Mark 3-nya. Dan pada tahun segitu rate dolar itu 9.400 ya, $1 di cover ke rupiah, harganya segitu. Ini dibeli harganya $1.950 ya. Kalau di rupiah itu 18.329.906 rupiah. Kenapa 18.832.906? Aslinya itu harganya $1.949.99, tapi kita buletin aja lebih gampang. Nah, sekarang dengan jangka waktu yang cukup lama, 12 tahun kemudian harganya $2.000, 726,35 sen. Wah, susah banget. Kalau dirupiahin harganya 40.895.221 rupiah. Aduh, bayangin ya, dengan sekarang 12 tahun lo bisa untung sebanyak itu kan. Seperti yang gue bilang, ini tuh terkenal banget Iron Man, dan ini yang first edition ya. Ada second edition, third editionnya nggak? Nggak ada ya, oke. Dan ini adalah pertama kali dibeli pas baru keluar, langsung beli, dan harga segitu emang cukup mahal ya, tapi bayangin deh, untungnya sekarang segila itu. Dan yang sekarang yang kedua, ini di tahun 2013 sesuai dengan film Iron Man 3 keluar, dan pada tahun segitu rate dolar itu satunya 9.600 rupiah. Cuma naik 200 rupiah berarti itu dari 2008 ke 2013. Pada tahun 2013 ini dibeli dengan harga $1.354,17 sen yang harganya 13 juta kalau dirupiahin. Nah, kenapa harganya berbeda? Ingat, sorry ini gue mengingatkan ke kalian, ini Sideshow ya. Sideshow Collectibles Iron Man Mark III 1:2 scale maket. Nah, sama ini dibikin sama Imaginarium Art Iron Man. Ini dibikin sama Imaginarium Art Iron Patriot 1:2 scale ya. Satu dibikin sama Sideshow, satu dibikin sama Imaginarium Art. Nah, itu perbedaannya, dan harganya pun juga beda. Ini sekarang 2020 dengan jangka waktu 7 tahun, harganya jadi $2.000, 333,33 sen. Kenapa nggak dibuletin sih, you toys? Ya, kalau dirupiahin harganya jadi 35 juta. 7 tahun sekarang jadi 35, 12 tahun sekarang harganya jadi 40 juta. Sebuah investment dong. Kalian jadiin satu, kalian bisa membeli hal yang kalian mau. Oke? Bisa membeli kebahagiaan. Ini dijual kan untungnya cukup banyak, 80 juta, 70 juta. Dan untuk di hari tua itu sangat bagus bisa kalian lagi butuh uang, atau misalnya kalian ternyata alhamdulillah sampai akhir hayat kalian hidupnya makmur terus, nggak perlu jual dan kalian punya statue favorit kalian. Oke?
Penjelasan gue selesai sekarang. Jangan lupa like dan subscribe. Klik tombol jempol ke atas jika kalian suka video ini. Dan jika ke bawah lu ditembak sama art reactor lo sampai bolong-bolong badannya. Ya. Dan jangan lupa klik tombol share ke teman kalian, ke keluarga yang punya antusias terhadap mainan, atau yang suka pada mainan, atau yang mau mulai investasi dalam mainan. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar kalian selalu terupdate video yang kita upload. Oke? You toys, you too. Masukin ke goa, dia ngebikin art reactornya bareng Yansen, ya. Yinsen. Salah juga.